Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan coba berbagi terkait dengan kiat-kiat menghindari plagiasi dalam penulisan artikel ilmiah. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa video ini merupakan video keempat dari beberapa seri video yang coba saya buat terkait dengan penulisan artikel ilmiah berbasis layak jurnal nasional terakreditasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Amirul Adha. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Rekan-rekan semua, jika ingin mengetahui karya-karya saya baik berupa artikel dalam jurnal nasional maupun internasional, maupun karya saya berupa buku, bisa dilihat pada link sebagai berikut. Untuk link-link ini juga akan saya bagikan pada bagian deskripsi di bawah video. Secara umum poin krusial dalam penulisan artikel ilmiah ada 8. Poin yang pertama adalah bagaimana mencari dan memilih jurnal yang tepat atau kredibel. Kemudian yang kedua, bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga, di mana kita bisa mendapatkan template artikel jurnal, di mana poin 1 sampai dengan 3 ini sudah coba saya jelaskan secara lebih rinci pada video sebelumnya. Untuk rekan-rekan yang ingin melihat video tersebut dapat melihat link yang ada pada bagian deskripsi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara menghindari plagiasi. Nah, poin keempat ini akan saya jelaskan secara lebih rinci pada video kali ini. Kemudian poin krusial yang kelima adalah bagaimana cara memanfaatkan alat bantu Citation and Reference Manager, baik itu Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah bagaimana cara mencari rujukan, baik itu offline dan online, yang dapat digunakan dalam artikel yang kita tulis. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana cara menulis daftar rujukan yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal. Sebelum kita nanti coba praktik bagaimana sih kiat-kiat menghindari plagiasi, mungkin sebelumnya bisa saya berikan gambaran kiat-kiat untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, rekan-rekan semua, jangan langsung kopas sumber dari internet ke naskah. Misalkan rekan-rekan menemukan salah satu sumber, baik itu berupa artikel maupun buku dari internet, jangan langsung mengcopy pastekan teks ke dalam naskah kita. Nanti resikonya, bukan resiko lagi, tapi pasti akan 100% ketika naskah kita dicek di program atau aplikasi pengecekan plagiarisme seperti Turnitin, Plagiarism Checker, dan lain-lain. Kemudian kiat yang kedua, jangan lakukan kegiatan ketik ulang dari sumber cetak, baik itu artikel maupun buku yang berupa cetakan. Kalaupun rekan-rekan itu menuliskan ulang, mengetik ulang, itu juga pasti akan 100% terindikasi plagiasi, karena ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua hanya menulis ulang dari sumber yang sudah ada. Kemudian poin yang ketiga adalah saya sarankan tidak mengutip sumber secara langsung, namun gunakan kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana kutipan langsung dan bagaimana kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu misalnya saya berikan contoh begini. Menurut ADHA 2020 model pembelajaran inquiry adalah bla 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 bla. Nah, sementara ketika rekan-rekan menggunakan kutipan tidak langsung, bisa membaliknya. Jadi rujukan atau penulis bisa kita taruh di belakang. Misalnya model pembelajaran inquiry merupakan bla bla bla, baru dituliskan siapa penulisnya. Nah, tentu di dalam menuliskan tidak hanya sekedar copy paste, tetapi juga dilakukan parafrase
seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sertakan sumber rujukan. Ini pasti ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua merujuk, tentu harus disertakan sumber rujukannya, karena itu juga akan memperkuat argumen yang coba rekan-rekan tulis di dalam naskah rekan-rekan semuanya. Kemudian yang kelima adalah lakukan parafrase. Nah, parafrase ini penting untuk dilakukan karena ketika teman-teman hanya sekedar kopas, tentu plagiasinya akan sangat tinggi. Manakala kita lakukan parafrase, tentu kemungkinan plagiasinya akan rendah. Nah, parafrase ini bagaimana melakukannya? Ada beberapa cara. Yang pertama, misalkan ketika menemukan kalimat aktif bisa dilakukan mengubahnya menjadi kalimat pasif, kemudian bisa juga mencari persamaan kata dan seterusnya. Nah, ini tentu bisa dilakukan. Kemudian kiat yang keenam adalah melakukan interpretasi. Jadi rekan-rekan semua ketika membaca suatu referensi, baik itu artikel maupun buku, skripsi, tesis, disertasi, itu ketika sudah dibaca kita harus melakukan interpretasi. Jadi tidak hanya mengkopas atau mengetik ulang, tetapi menuliskan kembali menurut pemaknaan kita masing-masing. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah menggunakan aplikasi pengecekan anti plagiarisme. Nah, ini misalnya program Turnitin, Plagiarism Checker. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui apakah naskah kita terindikasi plagiasi atau tidak. Nah, ini tentu penting untuk teman-teman lakukan. Untuk poin 7 ini mungkin di video berikutnya saya bisa berikan contoh beberapa tools atau aplikasi pengecekan anti plagiarisme yang gratis atau sekiranya mudah untuk kita gunakan. Kemudian poin yang terakhir, kiat yang terakhir adalah menggunakan tool atau aplikasi rewriter. Tentu perkembangan zaman ini semakin maju, rekan-rekan semua. Ada beberapa website, kemudian software ataupun aplikasi-aplikasi yang membantu kita menuliskan kembali artikel kita yang atau naskah kita yang terindikasi plagiasi. Nah, untuk poin ke-8 ini tentu akan saya bahas pada video yang berikutnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana caranya menghindari plagiarisme. Tentu kita akan mengeceknya menggunakan program pengecekan anti plagiarisme Turnitin. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah membuka Google Scholar. Di sini kita bisa mencari referensi terkait dengan topik penelitian di dalam naskah kita. Oke, misalkan di sini saya ingin mencari rujukan terkait dengan model pembelajaran model pembelajaran Jigsaw misalnya. Nah, di sini tentu sudah banyak sekali calon-calon naskah yang bisa kita rujuk di dalam artikel kita. Nah, di sini saya acak saja, misalnya saya ambil tulisan dari Rianto. Nah, kita coba cari kira-kira di dalam naskah ini mana yang bisa kita rujuk untuk kita kemudian cek apabila kita hanya kopas. Ketika dicek menggunakan Turnitin apakah terindikasi plagiasi atau tidak. Saya acak saja, misalnya paragraf ini saya copy pastekan ke dalam tulisan saya. Oke, coba saya copy paste, kemudian saya simpan. Kita save misalnya teks contoh begitu saja.
Oke, setelah kita simpan naskah atau teks yang kita kopas dari sumber dari internet tadi, coba kita lakukan pengecekan di program atau aplikasi Turnitin. Kita tulis latihan 1 itu aja. Kemudian kita lihat apakah naskah ini terindikasi plagiasi atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, rekan-rekan bisa lihat ketika kita hanya melakukan copy paste, tentu similarity-nya 100%, artinya naskah kita 100% terindikasi plagiasi. Jadi kita harus melakukan perombakan di dalam teks yang tadi, atau kita lakukan parafrase, interpretasi dan lain sebagainya agar naskah kita terhindar dari plagiasi. Baik, selanjutnya saya akan mencoba melakukan perombakan naskah ini atau teks ini yang tadi kita cek 100% indikasi plagiasinya atau similarity-nya. Kemudian saya coba melakukan parafrase, interpretasi dan lain sebagainya agar teks ini terhindar dari plagiasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa parafrase atau perombakan naskah dari teks yang tadi kita kopas. Mari kita coba analisa satu persatu atau kalimat by kalimat apa saja yang berbeda dari paragraf 1 ini dengan paragraf yang di bawahnya. Misalnya paragraf pertama bisa kita baca dari sumber yang asli. Bisa dibaca, model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran yang menekankan pada anggota kelompok yang heterogen dengan jumlah beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Nah, di teks yang coba saya susun di sini berbunyi, salah satu model pembelajaran yang menekankan keanggotaan kelompok yang heterogen yaitu model pembelajaran Jigsaw, di mana anggota kelompok dapat berjumlah 5 sampai 6 orang peserta didik. Nah, di sini saya melakukan parafrase. Yang sebelumnya kalimat atau kata pertama adalah model pembelajaran Jigsaw, saya balik, saya berikan pengantarnya dulu baru menyebutkan model pembelajaran Jigsaw-nya. Kemudian saya juga melakukan sinonim, mencari persamaan katanya untuk mengganti kata yang di atasnya. Kemudian di sini misalnya kalimat ini berada di tengah-tengah paragraf. Hal ini akan mengena diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler bola basket karena akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler. Nah, di teks saya menaruh kalimat tersebut di bagian paling akhir paragraf saya, dan juga tentu saya lakukan parafrase dan juga mencarikan sinonimnya beberapa kata yang ada pada kalimat tersebut. Di sini saya langsung menyebut model pembelajaran tersebut berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler karena dapat meningkatkan minat siswa khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler bola basket. Kemudian yang terakhir, sekali lagi jangan lupa ketika kita melakukan perujukan, sertakan daftar rujukannya, sertakan sumber rujukannya. Walaupun kita sudah melakukan perombakan dari naskah asli, dari naskah rujukan yang asli, tetap saja kita berkewajiban untuk menuliskan siapa penulis rujukan yang asli atau naskah yang asli. Kita gunakan Mendeley saja.
Oke, tadi kita merujuk tulisan penulisnya namanya Rianto. Oke, kemudian teks ini mari kita cek di Turnitin apakah naskah atau paragraf yang sudah kita rombak ini tetap terindikasi plagiasi atau tidak. Sebelumnya kita save dulu, kita beri teks contoh 2 begitu saja, save. Kemudian kita buka Turnitinnya, submit file, latihan, kita tulis latihan 2 begitu biar berbeda. Teks contoh 2, kemudian kita tunggu sebentar, kita tunggu saja karena memang naskahnya sedikit, hanya 1 paragraf, jadi insyaallah cepat. Oke, rekan-rekan bisa lihat naskah yang sudah kita lakukan perombakan tadi melalui parafrase, interpretasi, kemudian mencari sinonim kata, itu hasilnya similarity-nya adalah 0%. Bisa dilihat misalnya teks yang pertama tadi, latihan 1, hasilnya merah semua pasti. Nah, merah semua dan hanya 1 rujukan, artinya ini pasti naskah punyanya Rianto tadi yang kita lakukan copy paste. Sementara kita lihat yang sudah kita rombak naskahnya apakah berwarna merah atau tidak. Nah, ini kuning karena kita berikan highlight ya di naskah aslinya. Baik rekan-rekan semua, mungkin video ini saya cukupkan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan maupun masukan, bisa rekan-rekan semua berikan pada komentar di video ini. Saya tutup, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.